bersyukur pada Tuhan karena kita semua bisa berkumpul di tempat ini untuk memulai aksi nyata pendidikan guru penggerak dalam kegiatan diseminasi modul 1.4 budaya positif yang akan disampaikan oleh Pak Grace Akademi SPDGR. Namun sebelum kita memulai kegiatan ini, kita akan awali dengan doa dan sebelum kita mulai kegiatan kita pada pagi ini, mari kita berdoa. Sebelum kita berdoa, menurut keyakinan saya agama Kristen Protestan, pagi hari ini kami datang kepadamu ya Allah dalam pengucapan syukur dan terima kasih kami untuk segala kebaikan dan kemurahan Tuhan yang sangat sebanyak akan berikan. Terima kasih Tuhan apabila pagi ini kami kembali kumpulkan bersama-sama di lingkungan kerja kami. Terima kasih karena Tuhan begitu mengasihi kami semua. Pada saat ini ya Allah, kami telah berkumpul bersama-sama untuk melanjutkan kegiatan kami dalam rangka salah satu kegiatan yang dilakukan oleh teman guru kami Tuhan, rekan kami Pak Grace Akademi yang akan melakukan tindakan melalui pengajaran kegiatan diseminasi ya Tuhan sebagai calon guru penggerak. Kami mohon tuntunan kasih Tuhan, penyertaan Tuhan sempurna sehingga kegiatan ini boleh berjalan dari awal hingga sampai pada akhirnya. Tuhan menuntun dan menolong sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik ya Allah. Ya Tuhan, kami bertaruhkan waktu kami memohon pengasihan Tuhan. Tuhan yang mampukan kami untuk menyelesaikan semuanya dengan baik. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan yang hidup kami berdoa. Amin. Terima kasih untuk Pak Yudi yang sudah memimpin doa dan kita akan masuk dalam kegiatan diseminasi. Untuk itu waktu dan kesempatan saya berikan kepada Pak Grace. Baik, selamat pagi Bapak Ibu Guru. Selamat pagi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah dalam hal ini yang mewakili, yang saya hormati juga Bapak Ibu Guru sekalian. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu Guru sekalian yang sudah mau meluangkan waktu untuk mengikuti aksi nyata yang saya lakukan hari ini, yaitu diseminasi modul 1.4 budaya positif. Ya, sebelum masuk ke materi, mungkin saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Grace Hermanus Kurniadami, SPDGR. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Rotendao. Ya, kegiatan hari ini dilaksanakan karena yang pertama adalah ini merupakan tugas kami dalam mengikuti pendidikan guru penggerak. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, dalam melaksanakan budaya positif, kita harus bekerja sama. Itulah kenapa saya melakukan aksi nyata ini, mengajak Bapak Ibu Guru sekalian supaya kita berbagi dan setelah itu kita akan bekerja sama dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Tentunya budaya positif ini dapat kita lakukan jika kita bekerja sama, tidak bisa dilakukan oleh satu atau dua orang guru saja. Saya di sini juga Bapak Ibu, bukan berarti saya lebih tahu dari Bapak Ibu semua. Saya di sini hanya berbagi pengalaman tentang apa yang saya dapatkan di pendidikan guru penggerak. Oke, baik Bapak Ibu Guru sekalian, kita langsung saja pada materi. Hari ini kita akan mempelajari budaya positif sekolah. Sebelum masuk ke budaya positif, bagian pertama yang kita bahas adalah tujuan pendidikan itu sendiri. Nah, di sini tujuan pendidikan menurut Bapak Ki Hajar Dewantara, Bapak pendidikan kita bisa lihat bersama di situ adalah tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Itu adalah tujuan pendidikan menurut Bapak Ki Hajar Dewantara. Ada satu kata yang saya garis bawahi di situ adalah menuntun.
menurut Bapak Ibu guru, arti kata menuntun itu apa? Menunjukkan jalan. Mungkin ada yang lain? Memberi petunjuk. Ya, menuntun itu menunjukkan jalan, memberikan petunjuk, menjadi panutan. Nah, oleh sebab itu, pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Jadi maksud dari tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara ini Bapak Ibu, anak-anak itu tumbuh sudah sesuai dengan kodratnya masing-masing. Mereka sudah tumbuh dengan cita-citanya masing-masing, masa depannya masing-masing. Tugas kita sebagai guru hanyalah menuntun dan memberikan pembelajaran kepada anak itu dalam membantu menemukan apa yang mereka inginkan. Jadi pada dasarnya selama ini kita menganggap bahwa peserta didik itu seperti kertas kosong yang datang sekolah, dan kita sebagai guru tinggal menggambar di kertas kosong itu. Nah, ini dibantah oleh Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, peserta didik itu datang sudah dengan kertas kosong yang sudah ada garis sama-sama. Jadi sudah ada gambarannya sedikit. Kita sebagai guru hanya tinggal menuntun dan mempertebal garis-garis itu. Nah, untuk mencapai tujuan pendidikan ini, kita memerlukan satu cara, yaitu budaya positif. Nah, budaya positif yang dimaksud di sini adalah budaya positif yang dilakukan di sekolah kita. Kita bisa lihat bersama di situ, budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, budaya positif di sekolah ini Bapak Ibu artinya kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan selama ini di sekolah. Budaya positif ini tidak bisa terjadi dalam 1 atau 2 hari. Kebiasaan ini harus dilakukan secara terus-menerus dan dilakukan oleh seluruh warga sekolah, baik itu guru, peserta didik, dan juga orang tua. Jadi budaya positif itu harus dilakukan secara bersama-sama untuk dapat membantu murid dalam mewujudkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila tadi. Salah satu tanggung jawab seorang guru adalah bagaimana menciptakan suatu lingkungan positif yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama, sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baik. Nah, dari kebiasaan-kebiasaan baik ini akan tumbuh menjadi karakter-karakter baik bagi warga sekolah. Nah, kalau sudah ada karakter baik, dari karakter baik akan membentuk sebuah budaya positif. Nah, mari kita lihat kembali selama ini apa yang sudah kita lakukan. Apakah kita sudah disiplin waktu setiap kali datang sekolah, atau bagaimana cara kita berkomunikasi dengan peserta didik, atau berkomunikasi dengan sesama guru, atau bagaimana cara kita menyelesaikan masalah. Nah, itu semua akan kita bahas hari ini dalam membentuk sebuah budaya positif yang akan kita wujudkan nanti ke depan. Baik, kita lanjut Bapak Ibu. Nah, di sini ada konsep utama budaya positif, ada 6. Ini adalah 6 poin yang akan kita bahas bersama hari ini. Jadi, dari 6 poin ini kita akan bahas satu persatu. Setelah itu saya berharap setelah mengikuti kegiatan ini, dari 6 poin ini kita dapat melaksanakannya dalam lingkungan sekolah kita. Yang pertama adalah perubahan paradigma stimulus respon. Yang kedua, konsep disiplin positif. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, pemenuhan 5 kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, 5 posisi kontrol. Dan yang keenam,
segitiga restitusi. Oke, baik Bapak Ibu, mari kita lihat bersama-sama satu persatu. Ya. Yang pertama, apa itu perubahan paradigma belajar? Dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Nah, pada poin yang pertama ini, kalau kita mengambil dari dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara, Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa kita guru ini seperti petani dan sekolah ini seperti ladang atau sawah. Lalu anak-anak itu adalah benih yang kita tanam. Nah, yang kita siapkan di sini adalah ladang sebagai petani. Kita sebelum tanam padi dan yang kita harapkan jika padi itu akan tumbuh dengan baik, tentunya kita menyiapkan ladang juga. Kita menggemburkan tanah, kita memberikan pupuk, membersihkan hama dan segala macam agar padi itu dapat bertumbuh dengan baik. Nah, begitu juga di lingkungan sekolah. Sebagai guru, agar anak-anak dapat berpikir, bertindak, dan mencipta dengan baik, tentunya mereka harus ada dalam lingkungan belajar yang aman dan nyaman dan juga positif. Nah, itu adalah tugas kita bersama sebagai Bapak Ibu guru agar menciptakan lingkungan yang aman supaya anak-anak datang belajar juga mereka dapat berpikir, bertindak, dan mencipta dengan baik. Lalu yang kedua, disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Nah, ini yang kita akan bahas bersama juga. Kontrol guru terhadap siswa. Di sini ada sebuah game, Bapak Ibu guru. Saya minta Bapak Ibu guru menemukan teman, pasangan, 2 orang begitu. Game namanya Cobalah Buka. Itu ada instruksinya situ. Tugas Anda adalah menetapkan salah satu tangan. Contohnya Pak Yudi dan Pak J. Ya, kita mulai dulu dari 2 orang ini. Pak Yudi dan Pak J. Pak Yudi bertindak sebagai A dan Pak J bertindak sebagai B. Di dalam genggamannya Pak Yudi ada sesuatu yang sangat berharga. Mungkin rahasia atau barang berharga begitu. Dan Pak J yang bertindak untuk bisa membuka genggaman dari Pak Yudi. Ayo coba sekarang Pak Yudi. Sudah duduk saja. Ya. Terserah Pak J mau pakai cara apa. Mau paksa, mau marah, atau mau apa terserah. Nah, oke, ya. Sekarang gantian. Oke, sudah. Ya, tepuk tangan dulu untuk Pak Yudi dan Pak J. Dari game game ini sangat berkaitan dengan teori kontrol. Mungkin ada yang bisa menjelaskan maksud dari game ini. Ya, maksud dari game yang tadi yang dimainkan oleh Pak J dan Pak Yudi itu, tadi jika dalam genggaman itu disebut dengan kontrol. Nah, kita yang dapat mengontrol diri kita sendiri. Begitu juga dengan anak-anak. Jika anak-anak dalam genggaman anak-anak itu, guru mau mengontrol dia untuk membuka saja, mau dengan cara apa saja. Kalau anak-anak tidak mau buka, tetap dia tidak bisa buka itu genggaman. Mau dengan cara apa saja. Nah, itu juga berlaku dalam teori kontrol di sekolah. Nah, di sini ada teori oleh Dr. William Russell ini tentang teori kontrol. Nah, di sini ada miskonsepsi
artinya ada konsep yang keliru yang selama ini kita percaya bahwa konsep-konsep ini betul, tapi sebenarnya dia keliru. Ini menurut Dr. William Glasser. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Nah, kita percaya bahwa guru dapat mengontrol murid, tapi menurut Dr. William Glasser ini, yang mengontrol murid adalah murid itu sendiri. Kita sebagai guru tidak bisa mengontrol dengan sepenuhnya terhadap diri peserta didik. Lalu yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ini juga keliru Bapak Ibu. Jika kita mengontrol murid dengan penguatan positif, dia efektif hanya saat kita ada di dekat murid itu. Jika kita tidak ada, perilaku murid akan kembali kepada perilaku yang awal. Lalu yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, kita selalu berilusi bahwa jika anak-anak berbuat salah dan kita kritik atau kita buat dia merasa bersalah, nanti anak-anak itu akan berubah. Nah, ini menurut Dr. William Glasser juga keliru. Anak-anak tidak akan berubah melalui hanya dengan kritik dan merasa bersalah. Lalu yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini yang sering kita lakukan di sekolah. Saya juga sering melakukan, yang selama ini ternyata keliru. Kita memaksa anak untuk mengikuti keinginan kita, padahal anak punya kontrolnya sendiri. Nah, untuk merubah konsep ini, kita harus berangkat dari akar pemikiran. Nah, yang awalnya stimulus respon, kita harus merubahnya menjadi teori kontrol. Nah, ada beberapa teori kontrol yang dapat kita laksanakan di sekolah. Yang pertama, yang stimulus respon itu yang selama ini kita lakukan, Bapak Ibu. Lalu teori kontrol itu adalah cara untuk dapat melaksanakan teori kontrol dengan baik terhadap peserta didik. Yang pertama, kita menganggap bahwa realitas atau kebutuhan kita dan peserta didik itu sama, tapi nyatanya kebutuhan kita dan peserta didik berbeda. Masing-masing peserta didik juga kebutuhannya berbeda-beda. Jika ada 5 peserta didik, artinya kebutuhannya juga berbeda-beda. Lalu semua orang melihat hal yang sama. Terkadang saat kegiatan pembelajaran kita menganggap bahwa semua yang ada di dalam kelas itu dapat melihat hal yang sama. Tapi kenyataannya setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Lalu kita juga mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Seharusnya yang kita lakukan adalah memahami pandangan orang lain tentang dunia. Lalu yang berikut, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, yang harus kita lakukan adalah semua perilaku itu memiliki tujuan. Nah, nanti sebentar kita akan membahas apa tujuan dari semua perilaku yang dilakukan oleh anak-anak. Lalu orang lain bisa mengontrol saya. Nah, yang sebenarnya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Ini yang tadi kita bahas bersama, bahwa kita tidak dapat sepenuhnya mengontrol peserta didik. Lalu pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Jika kita bujuk anak-anak dan gagal, kita akan masuk pada fase pemaksaan. Harusnya yang kita lakukan adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Kita bisa bertanya pada anak dalam mengambil keputusan itu dia bisa mengutarakan pilihan-pilihan sendiri. Lalu kita juga sering melakukan model berpikir menang atau kalah. Satu menang dan satu kalah. Yang seharusnya kita lakukan adalah model berpikir menang-menang, sama-sama mendapatkan hal yang positif. Ya, itu bagian yang pertama, Bapak Ibu. Sekarang kita masuk ke yang kedua. Konsep disiplin positif. Menurut Bapak Ibu, disiplin itu apa?
Disiplin ini sering kita artikan sebagai satu hukuman atau sesuatu yang menyakitkan atau aturan begitu. Mari kita lihat makna kata disiplin bersama-sama, Bapak Ibu Guru. Ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak kita masing-masing? Kita sering menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh hal yang berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Nah, ini yang menjadi tantangan bagi kita semua. Hukuman di situ adalah yang harus dilakukan sebagai alternatif terakhir atau kalau perlu tidak perlu digunakan sama sekali. Artinya untuk menerapkan disiplin seharusnya kita tidak perlu hukuman. Nah, kalau kita tidak menggunakan hukuman, lalu apa yang kita lakukan untuk dapat menerapkan disiplin ini di sekolah? Nanti sebentar kita akan bahas bersama-sama bagaimana cara menerapkan disiplin ini. Kita juga cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Nah, contohnya begini Bapak Ibu. Beberapa tahun yang lalu saat kita terkena COVID, di situ ada aturan yang mengharuskan kita menggunakan masker kemanapun kita pergi. Nah, tentunya jika kita ingin disiplin, menggunakan masker ini sebenarnya juga tidak nyaman. Tetapi tergantung dari motivasi kita menggunakan masker. Ada yang menggunakan masker untuk tidak melanggar aturan, dan ada yang menggunakan masker untuk menjaga kesehatan. Nah, yang jika kita merasa tidak nyaman dengan disiplin, artinya motivasi kita itu hanya berasal dari luar. Contohnya kita hanya menggunakan masker untuk tidak dapat hukuman dari aparat atau tidak dapat sanksi. Tetapi jika kita merasa menggunakan masker itu untuk membantu menjaga kesehatan, maka kita akan merasa nyaman dengan disiplin. Nah, di sini ada 3 motivasi perilaku manusia. Nah, di sekolah ada anak-anak yang kita sering jumpai. Menurut kita anak-anak itu tidak disiplin. Lalu bagaimana disiplin? Anak-anak yang disiplin itu tugasnya siapa? Tugasnya kita sebagai Bapak Ibu guru, atau tugasnya kepala sekolah, atau peserta didik, atau orang tua peserta didik? Lalu bagaimana cara menerapkan disiplin itu? Sebelum kita menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, kita harus mempelajari 3 motivasi perilaku manusia. Nah, setiap perilaku yang dilakukan oleh peserta didik di sekolah ini ada motivasinya masing-masing. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi anak-anak hanya melakukan beberapa perilaku untuk menghindari hukuman. Contohnya dia datang sekolah pagi hanya untuk menghindari hukuman, tidak dapat hukum dari guru. Dia tidak tahu datang sekolah pagi itu untuk apa. Tujuannya hanya satu, menghindari hukuman. Lalu yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, dia kerja tugas semua hanya untuk dapat ujian dari guru. Dia tidak paham kerja tugas itu fungsinya untuk apa. Lalu yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, pada motivasi ketiga ini adalah yang kita harapkan dalam penerapan budaya positif. Jadi semua perilaku anak-anak itu motivasinya agar mereka menjadi apa yang mereka inginkan dan mereka lebih menghargai diri mereka sendiri. Nah, tadi kita bahas tentang
hukuman dan penghargaan. Nah, kenapa motivasi agar meminta hukuman itu di sini disebut sebagai identitas yang gagal? Kita akan bahas bersama-sama. Jika anak mendapatkan hukuman, yang pertama dia akan merasa sakit fisik, sakit hati, itu pasti. Yang kedua, tidak nyaman. Yang ketiga, murid takut. Yang keempat, bersifat memaksa. Dan yang kelima ini yang paling sering terjadi, murid akan cenderung menyembunyikan kesalahan. Jika setiap kali berbuat kesalahan, kita menghukum. Lalu yang terakhir itu murid akan menjadi rendah diri. Nah, itu kalau kita memberikan hukuman kepada peserta didik. Yang berikut, bagaimana kalau kita memberikan penghargaan? Tentunya penghargaan ini juga baik, tetapi di situ ada beberapa poin yang merupakan identitas gagal dari penghargaan. Yang pertama, penghargaan itu tidak efektif. Jika anak kerja semua tugas dan mendapatkan hadiah misalnya dari guru, dan suatu saat jika dia berpindah kelas dan wali kelas berikutnya tidak memberikan hadiah lagi, tentunya anak tidak akan serajin di kelas yang lama yang mendapatkan penghargaan. Lalu yang kedua, jika anak mendapat penghargaan, itu juga akan merusak hubungan dia dengan teman-teman, timbul rasa iri. Lalu yang terakhir, yang berikut mematikan kreativitas. Ini anak-anak jika sudah kurang kreatif, mereka hanya mengejar hadiah atau penghargaan tadi. Menghukum dengan sistem ranking. Nah, itulah kenapa ranking sekarang kalau kita lihat di raport-raport kurikulum 13 sekarang atau sudah di kurikulum merdeka tidak ada lagi sistem rankingan. Sistem rankingan itu menurut teorinya itu juga masuk dalam sistem menghukum. Jadi anak-anak yang masuk ke ranking terakhir itu dia akan merasa rendah diri. Lalu yang terakhir, merampas hak menghargai diri. Nah, ini anak-anak dia lakukan semua perilaku hanya untuk mendapat penghargaan dan hadiah, jadi dia akan kurang menghargai dirinya sendiri. Lalu ada konsekuensi. Nah, konsekuensi ini adalah jika anak-anak melakukan perilaku negatif, kita akan memberikan dia konsekuensi atau semacam hukuman begitu. Nah, jika anak tidak datang sekolah tanpa satu hari dan kita memberikan dia hukuman, nanti penguatannya hanya jangka pendek. Anak hanya dia mau datang sekolah hanya untuk menghindari hukuman tadi. Lalu perlu monitoring berkelanjutan. Nah, jika pada hari-hari berikut dia apa dan kita sudah kurang kontrol atau kurang monitor, nanti alfanya akan semakin bertambah karena dia berpikir tidak mendapat konsekuensi lagi. Lalu sini ada konsekuensi murid menghormati peraturan dan kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Dia hanya fokus kepada aturan. Dia tidak merenung tentang kesalahan yang dia lakukan. Oleh karena itu ada satu cara untuk dapat menerapkan budaya positif di sekolah itu namanya restitusi. Nah, melalui restitusi nanti murid akan menjadi bertanggung jawab atas perilakunya. Jadi setiap perilaku yang murid buat dia akan bertanggung jawab. Murid juga akan fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Murid menghargai dirinya dengan orang lain, dan murid memegang kontrol dirinya sendiri. Lalu murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Nah, nanti kita akan bahas bersama apa itu restitusi. Ya. Konsep disiplin dengan pendekatan restitusi. Nah, inilah cara bagaimana kita menerapkan konsep disiplin di sekolah dengan pendekatan restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Artinya jika murid membuat kesalahan, dia jangan dihukum dan dia juga jangan dibuat menjadi pribadi yang merasa bersalah, tetapi
dia diberikan kesempatan untuk memperbaiki kesalahan yang sudah dia buat. Dengan begitu, dia akan kembali ke kelompok kelasnya dengan karakter yang lebih kuat. Ciri-ciri restitusi, yang pertama bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Kadang kita sebagai guru, jika anak tidak mengerjakan tugas, kita kasih dia konsekuensi dengan mengerjakan tugas yang lebih banyak. Nah, ini tidak masuk dalam ciri-ciri restitusi. Seharusnya yang kita lakukan adalah menyadarkan dia bahwa mengerjakan tugas itu penting, bukan memberikan tugas yang lebih banyak. Nanti dia hanya fokus kepada tugas yang dia kerja yang lebih banyak itu, dan dia tidak akan sadar bahwa dia punya kesalahan tidak mengerjakan tugas. Fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, kemudian menghargai dirinya dengan orang lain. Ya, sudah. Ya, kita lanjut ke ciri-ciri restitusi tadi. Memperbaiki kesalahan, tawaran bukan paksaan. Ya, ini juga kita bisa terapkan nanti. Menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, fokus pada karakter bukan tindakan, menguatkan dan fokus pada solusi. Itu ciri-ciri restitusi. Ya, ini yang tadi saya sempat singgung. Di sini ada 3 perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jika hukuman, guru menghukum murid dengan berdiri di depan kelas selama 10 menit. Ini kita sudah sering lakukan di sekolah, termasuk saya juga, dan ternyata selama ini itu hal yang keliru. Guru marah dan murid menjadi takut. Itu jika kita melaksanakan hukuman. Konsekuensi, guru memberikan konsekuensi mengerjakan PR 3 kali lipat. Guru tegas dan murid menghormati peraturan. Nah, murid menghormati peraturan, tetapi yang kita inginkan di sini adalah budaya positif yang muncul dari dalam diri peserta didik sendiri, bukan dari peraturan yang kita buat. Lalu untuk restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu murid menyelesaikan masalahnya. Guru terbuka dan murid menghormati dirinya dan orang lain. Di sini dalam restitusi kita akan membahas apa itu keyakinan kelas. Ya, kita masuk ke bagian yang ketiga, yaitu keyakinan kelas. Mengapa disebut keyakinan kelas, bukan peraturan kelas saja? Nah, jika peraturan, anak-anak mengikuti peraturan itu hanya merupakan motivasi dari luar, bukan motivasi dari dalam diri sendiri. Jika keyakinan kelas, semua tindakan yang dilakukan itu motivasinya berasal dari diri sendiri. Di situ ada 2 pertanyaan. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Kira-kira kenapa? Kenapa kita menggunakan helm saat mengendarai motor? Yang pertama, melindungi kepala atau tentang keselamatan. Dan ada yang menggunakan helm hanya untuk tidak ditilang. Nah, itu 2 motivasi yang berbeda. Nah, yang kita inginkan di sini adalah motivasi yang pertama tentang keselamatan. Itu motivasi yang harus timbul dari dalam diri. Nah, keselamatan tadi itu juga disebut sebagai nilai-nilai kebajikan. Nah, untuk membuat keyakinan kelas ini, kita akan berpatokan pada nilai-nilai kebajikan. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Nah, keyakinan kelas ini adalah konsep-konsep keyakinan yang kita susun bersama di dalam kelas, dan itu akan menjadi acuan yang dilakukan oleh peserta didik dan juga guru setiap hari di dalam kelas. Yang pertama adalah lebih abstrak dari peraturan. Untuk keyakinan kelas itu lebih abstrak. Lalu berupa pernyataan universal, artinya dapat dilakukan oleh semua
warga kelas dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas juga hanya sedikit, jangan terlalu banyak sehingga anak mudah paham. Sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Yang berikut dalam pembuatan keyakinan kelas juga harus melibatkan semua warga kelas. Dan yang terakhir bersedia meninjau kembali. Jadi keyakinan kelas itu tidak paten, dia tidak bersifat paten, kita bisa meninjau kembali untuk merubah. Setelah kegiatan ini, saya berharap kita sebagai guru, terutama wali kelas, dapat membuat keyakinan kelas di kelas kita masing-masing. Di sini ada beberapa contoh keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini kalau sudah jadi, kita bisa tempel di tembok atau di meja guru atau di tempat-tempat yang dapat dilihat dengan baik oleh semua warga kelas. Ini ada beberapa contoh. Tetapi mungkin saya akan menunjukkan contoh keyakinan kelas yang sudah saya dan anak-anak wali saya kelas 8H yang sudah kami buat bersama. Yang pertama, kami sepakat untuk berdoa sebelum dan sesudah belajar. Itu kesepakatan bersama. Yang kedua, disiplin waktu. Yang ketiga, menjaga kebersihan bersama. Yang keempat, saling menghargai dan menghormati. Yang kelima, bertanggung jawab, jujur dan adil. Jadi hanya 5 saja. Nanti ke depannya akan ditinjau lagi. Nah, saya berharap setelah ini kita sebagai wali kelas mungkin kita bisa membuat keyakinan kelas ini di kelas kita masing-masing. Jadi tidak harus sama ya waktu kita keyakinan kelas itu bisa berbeda-beda. Tanggapan anak-anak saat membuat keyakinan kelas mungkin kita lewat saja. Ya, kita masuk ke poin yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Nah, setelah membuat keyakinan kelas, tentunya masih ada anak-anak yang nanti melakukan perilaku atau tindakan yang masih melanggar keyakinan kelas itu. Nah, kenapa dia melanggar? Tentunya dia punya alasan sendiri untuk melanggar keyakinan kelas itu. Dan ini sangat berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Jadi semua tindakan manusia itu punya alasannya sendiri-sendiri. Yang pertama, bertahan hidup. Ini kebutuhan dasar manusia. Yang kedua, kebebasan. Yang ketiga, kasih sayang dan merasa diterima. Yang keempat, penguasaan, dan yang kelima, kesenangan. Nah, di sini ada contoh kasus. Ibu Rika, guru wali kelas 7A SMP Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Doni. Beberapa anak di kelas 7A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan dipaksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Rika, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Nah, dari kasus ini, kira-kira yang Doni lakukan itu karena apa? Dari 5 kebutuhan dasar manusia itu yang dia lakukan karena apa? Dia sering memaksa anak-anak dalam kelas untuk berbagi makanan. Nah, dari 5 kebutuhan dasar manusia ini semuanya bisa masuk contoh itu. Yang pertama, mungkin dia minta anak-anak makanan itu karena kebutuhan bertahan hidup. Mungkin di rumah dia punya orang tua tidak terlambat siap kasih dia sarapan pagi. Jadi karena dia lapar, makanya dia minta ke teman-teman. Atau yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Sebenarnya dia tidak lapar, tetapi dia membutuhkan kasih sayang dan rasa diterima oleh teman-temannya di dalam kelas. Jika mereka memberikan makanan, maka dia merasa bahwa dia itu disayang. Atau dengan alasan yang ketiga, penguasaan.
Sebenarnya dia tidak lapar, tapi dengan mengambil makanan dari anak-anak, dia merasa berkuasa. Lalu yang keempat, kebebasan. Nah, kadang kalau dapat sarapan dari rumah dia hanya dapat telur saja. Kalau dia ambil teman-teman yang lain punya makanan, dia bisa dapat berbagai macam jenis makanan. Jadi dia bebas memilih. Itu dia juga butuh kebebasan. Yang berikut kesenangan. Kadang motivasi yang dia lakukan itu hanya untuk senang-senang saja. Dia tidak lapar, dia juga tidak butuh kasih sayang, tidak mau menunjukkan bahwa dia berkuasa. Dia hanya untuk senang-senang. Nah, kita sebagai guru, kita harus menggali kebutuhan apa yang anak itu butuhkan jika dia berbuat kesalahan. Nah, jadi dari kasusnya Doni tadi, itu dari 5 kemungkinan ini bisa masuk. Jadi kita harus melakukan pendekatan dan menggali informasi dari contoh Doni tadi supaya kita dapat memberikan solusi yang tepat. Nah, dalam menyelesaikan masalah, kita sering mengambil posisi sebagai guru. Di sini ada 5 posisi guru. Namanya posisi kontrol. Di sini ada 5 posisi kontrol. Untuk penjelasan posisi kontrol ini mungkin saya akan memutarkan video saja supaya bisa lebih jelas. Ya, mungkin kita bisa perhatikan sama-sama. Di sini ada beberapa contoh keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini kalau sudah jadi, kita bisa tempel di tembok atau di meja guru atau di tempat-tempat yang dapat dilihat dengan baik oleh semua warga kelas. Di sini ada beberapa contoh. Tetapi mungkin saya akan menunjukkan contoh keyakinan kelas yang sudah saya dan anak-anak wali saya kelas 8H dan sudah kami buat bersama. Yang pertama, kami sepakat untuk berdoa sebelum dan sesudah belajar. Itu kesepakatan bersama. Yang kedua, disiplin waktu. Yang ketiga, menjaga kebersihan bersama. Yang keempat, saling menghargai dan menghormati. Yang kelima, bertanggung jawab, jujur dan adil. Jadi menerima saja. Nanti ke depannya akan ditinjau lagi. Nah, saya berharap setelah ini kita sebagai wali kelas mungkin kita bisa membuat keyakinan kelas ini di kelas kita masing-masing. Jadi tidak harus sama ya waktu kita keyakinan kelas itu bisa berbeda-beda. Ini tanggapan anak-anak saat membuat keyakinan kelas. Mungkin kita lewat saja. Ya, kita masuk ke poin yang keempat. Kebutuhan dasar manusia. Nah, setelah membuat keyakinan kelas, tentunya masih ada anak-anak yang nanti
melakukan perilaku atau tindakan yang masih melanggar keyakinan kelas itu. Nah, kenapa dia melanggar? Tentunya dia punya alasan sendiri untuk melanggar keyakinan kelas itu. Dan ini sangat berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Jadi semua tindakan manusia itu punya alasannya sendiri-sendiri. Yang pertama, bertahan hidup. Ini kebutuhan dasar manusia. Yang kedua, kebebasan. Yang ketiga, kasih sayang dan rasa diterima. Yang keempat, penguasaan. Dan yang kelima, kesenangan. Nah, di sini ada contoh kasus. Ibu Rika, guru wali kelas 7A SMP Pelita Hati, sedang bingung menghadapi pula salah satu murid di kelasnya, Doni. Beberapa anak di kelas 7A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan dipaksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Rika, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Nah, dari kasus ini, kira-kira yang Doni lakukan itu karena apa? Dari 5 kebutuhan dasar manusia itu yang dia lakukan karena apa? Dia sering memaksa anak-anak dalam kelas untuk berbagi makanan. Nah, dari 5 kebutuhan dasar manusia ini semuanya bisa masuk Bapak Ibu. Yang pertama, mungkin dia minta anak-anak makanan itu karena kebutuhan bertahan hidup. Mungkin di rumah dia punya orang tua tidak terlambat siap kasih dia sarapan pagi. Jadi karena dia lapar, makanya dia minta ke teman-teman. Atau yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Sebenarnya dia tidak lapar, tetapi dia membutuhkan kasih sayang dan rasa diterima oleh teman-temannya di dalam kelas. Jika mereka memberikan makanan, maka dia merasa bahwa dia itu disayang. Atau dengan alasan yang ketiga, penguasaan. Sebenarnya dia tidak lapar, tapi dengan mengambil makanan dari anak-anak, dia merasa berkuasa. Lalu yang keempat, kebebasan. Nah, kadang kalau dapat sarapan dari rumah dia hanya dapat telur saja. Kalau dia ambil teman-teman yang lain punya makanan, dia bisa dapat berbagai macam jenis makanan. Jadi dia bebas memilih. Itu dia juga butuh kebebasan. Yang berikut kesenangan. Kadang motivasi yang dia lakukan itu hanya untuk senang-senang saja. Dia tidak lapar, dia juga tidak butuh kasih sayang, tidak mau menunjukkan bahwa dia berkuasa. Dia hanya untuk senang-senang. Nah, kita sebagai guru, kita harus menggali kebutuhan apa yang anak itu butuhkan jika dia berbuat kesalahan. Nah, jadi dari kasusnya Doni tadi, itu dari 5 kemungkinan ini bisa masuk. Jadi kita harus melakukan pendekatan dan menggali informasi dari contoh Doni tadi supaya kita dapat memberikan solusi yang tepat. Nah, dalam menyelesaikan masalah, kita sering mengambil posisi sebagai guru. Di sini ada 5 posisi guru, namanya posisi kontrol. Di sini ada 5 posisi kontrol. Untuk penjelasan posisi kontrol ini mungkin saya akan memutarkan video saja supaya bisa lebih jelas. Ya, mungkin kita bisa perhatikan bersama.
Ya, baik Bapak Ibu, Ah, ternyata kegiatan hari ini kita menghadapi masalah sedikit kendala teknis yaitu padamnya listrik. Tapi saya pikir listrik padam juga kita bisa melanjutkan kegiatan kita pada hari ini. Mungkin saya akan menjelaskan langsung saja dari laptop. Kita masuk ke posisi poin yang kelima tadi, posisi kontrol. Nah, untuk penjelasan posisi kontrol, mungkin saya akan memutarkan video agar Bapak Ibu bisa melihatnya bersama. Mungkin saya putarnya hanya melalui laptop karena listrik padam. Jelas Bapak Ibu? Jelas, Pak. Salam bahagia ibu dan bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali diri. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Brian Foster dan contoh penerapan. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi pemukul. 2. Posisi membuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus menarik dan menghambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana
ada itu video tentang 5 posisi kontrol. Jadi posisi kontrol itu ada 5. Saat kita ingin menyelesaikan masalah yang peserta didik lakukan itu ada 5 posisi kontrol. Yang pertama penghukum, itu kita langsung menghukum anak itu. Yang kedua pembuat merasa bersalah. Yang ketiga teman. Yang keempat pemantau. Yang kelima manajer. Nah, dari 5 posisi kontrol ini yang kita harapkan dapat kita lakukan di sekolah mulai dari sekarang adalah posisi kontrol manajer. Nah, bagaimana posisi kontrol manajer itu dilakukan? Tentunya kita membutuhkan satu cara. Ini yang akan kita bahas di poin terakhir, yaitu segitiga restitusi. Nah, bagaimana segitiga restitusi itu? Saat anak melakukan kesalahan, kita mempunyai 3 tahap untuk menyelesaikan masalah. Yang pertama, kita menstabilkan identitas anak itu dulu. Yang pertama, itu adalah langkah pertama. Jadi kita katakan kepada dia bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Nah, semua pasti berbuat salah. Nah, kita sebagai bapak ibu guru juga kita pernah berbuat salah. Dan kita tidak mencari tahu siapa yang salah, tetapi mari kita mencari solusi bersama. Nah, saya yakin setelah kita mengatakan itu kepada peserta didik dengan sendiri akan sadar dan tidak akan melakukan kesalahan lagi. Yang kedua, setelah menstabilkan identitas, kita validasi kebutuhan dulu. Seseorang tidak pernah mengambil pilihan terburuk. Seseorang bisa melakukan hal yang lebih buruk. Artinya, jika dia melakukan kesalahan, dia memukul teman, kita validasi kebutuhan. Apa yang dibutuhkan dari tindakan yang tadi dia lakukan, memukul teman? Apakah karena kebutuhan hidup tadi, atau kesenangan, atau kepuasan? Nah, itu yang kita validasi dulu. Lalu kita memberikan masukan kepada dia bahwa kalau tidak memukul, pasti masih ada tindakan yang lebih bagus dari itu. Jangan sampai memukul lagi. Lalu yang terakhir, segitiga restitusi yang terakhir, menanyakan keyakinan. Setelah menyelesaikan masalah, kita bertanya kepada peserta didik, keyakinannya apa? Setelah ini dia ingin berubah menjadi anaknya. Bagaimana? Apakah dia mau membuat kesalahan lagi atau tidak? Kalau tidak, apa yang dia mau lakukan? Contohnya, ya apakah dia mau meminta maaf kepada teman yang tadi dipukul, atau melakukan sesuatu agar dapat menebus kesalahan itu. Ya. Itu yang dimaksud dengan segitiga restitusi. Pada bagian terakhir, saya akan membagikan Padlet untuk kita mengisi bersama. Walaupun listrik padam, tetapi saya tetap bagikan saja linknya ke grup WA agar Bapak Ibu bisa mengisinya. Ya, sudah masuk Bapak Ibu? Dan Bapak Ibu langsung mengisinya di situ. Kita ada 3 pertanyaan. Ya, Ibu Merlista senang kegiatan hari ini, rasanya senang.
yang lain bisa mengisi. Ya. Oke, baik, terima kasih Bapak Ibu guru semua sudah mengisi materi refleksi ini. Di sini ada 3 pertanyaan, bagaimana perasaan Bapak Ibu setelah mengikuti kegiatan hari ini? Lalu menurut pendapat Bapak Ibu, budaya positif apa yang bisa kita terapkan di sekolah? Yang terakhir, posisi kontrol apa yang sering Bapak Ibu lakukan saat menyelesaikan masalah di sekolah? Nah, di sini ada jawaban yang menarik dari Ibu Marlista dan Pak Yudi. Untuk budaya positif di sini Ibu Marlista budayanya mengucapkan kata maaf, tolong dan terima kasih. Lalu dari Pak Yudi senyum sapa salam. Ya. Lalu untuk posisi kontrol dari Ibu Marlista, menghukum dan membuat rasa bersalah. Nah, tentunya selama ini kita posisi kontrol yang sering kita lakukan di sekolah juga adalah menghukum dan membuat rasa bersalah. Saya juga sama seperti Bapak Ibu guru, dan tentunya itu adalah hal yang keliru. Nah, saya berharap setelah mengikuti kegiatan hari ini kita akan berubah menjadi guru yang dalam menyelesaikan masalah kita mengambil posisi kontrol sebagai manajer. Ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu guru. Dengan selesainya mengisi Padlet refleksi ini, kegiatan hari ini juga selesai dan saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu guru semua yang sudah mengikuti kegiatan hari ini. Jika ada salah kata dan tindakan, saya mohon maaf. Waktu saya kembalikan. Kita akan menutup kegiatan kita hari ini dan saya permisi ya. Baik, Ibu sekalian, mari kita kembali seperti berdoa supaya kegiatan sudah berlangsung. Saya kembali berdoa. Yakin saya akan berpesan. Bapak, terima kasih untuk penyertaan yang sempurna. Engkau berkenan untuk membimbing memberkati kami sehingga kegiatan diseminasi budaya positif yang boleh dilaksanakan sampai oleh Pak Grace boleh terlaksana dengan baik dan kami sebagai pendengar audiens boleh terima sampai dengan baik juga ya Allah. Berkati kami untuk mampu menjadi pelaku-pelaku budaya positif dalam kehidupan kami, lebih khusus lagi di lingkungan sekolah di sekitar kami ya Allah. Dalam nama ya Tuhan, berkati setiap aktivitas dan kegiatan kami selanjutnya. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan yang hidup dan berdoa.